بنية سؤال الفتوح. الله يسهل تعلم هذا الكتاب بنية الانتفاع من كتاب المواعظ العصفورية بنية سؤال زيادة الخير زيادة الفهم والعمل بما في كتاب المواعظ العصفورية إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بعصفوري وإلى جميع شياخنا وأساتذنا على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحديث الثالث عشر. الحديث الثالث عشر أي هذا الحديث الثالث عشر. Adat Kak Dinto manabi dari bitongan akatia al-thalitha asyara. Kak Dinto mabni ar-rabi'ah asyara al-khamisah asyara. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri, dakhala masuk siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musallahu, kepada tempat solatnya Nabi. Ada musolla, ada masjid. Manabi musolla dari solla yusolli. Manabi masjid dari sajada yasjudu sujudan. Fahuwa sajidun. Maka masjid Kak Dinto tempat sujud. Cuma di dalam istilahnya masjid Kak Dinto tempat yang dibina untuk sholat Jumat, disebut Masjid Al-Jami'. Manabi musolla tempat sholat. Biasanya para sahabat, Kak Dinto ingin salah satu kamarnya ditempati sholat oleh Rasulullah, lalu kemudian sahabat bertabaruk dengan tempat yang pernah disolati baginda Nabi. Karena memang tempat yang kita biasakan bersolat na tempat gelak, Kak Dinto manabi pemiliknya wafat akan menangis kepada Allah. Karena biasa disolati, lalu kemudian pemiliknya gaib, sudah tidak ada. Maka tempat yang biasa disolati solat, Kak Dinto menangis kepada Allah. Maka diupayakan di dalam rumah kita ada kamar khusus, khusus untuk sholat, khusus untuk khalwat, khusus untuk kita berdua-duaan dengan Allah, beribadah kepada Allah secara totalitas. Maka ketika baginda Nabi masuk ke dalam tempat sholatnya, faro'a,
maka melihat baginda Nabi unasan kepada beberapa orang banyak. Yukfiruna, melihat-melihat. Yukfiruna hale, memperbanyak siapa unasan al-kalama, kepada berbicara. Padahal di dalam hadis sahih Rasulullah mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah dari kesempurnaan Islamnya seseorang tidak berbicara kecuali yang membawa manfaat. Tetinger tengera orang gading to dewasa, banyak beramal, sedikit bicara. Ngertengera orang suka membuang-buang waktu, sedikit beramal, benta banyak. Maka diupayakan kita itu jangan suka ngobrol, kecuali ma yata'allaku bil ilmi, ma yata'allaku bil mudzakarah, ma yata'allaku bil hikmah, ma yata'allaku bil intifa wal istifadah. Ketika Rasulullah melihat orang-orang di depan dalamnya Rasulullah ngobrol-ngobrol, faqala, Rasulullah bersabda, ama ingatlah, ama kadinto at-takhdir, warning, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, law aktsartum dzikra hadhimil ladzat, andaikan kalian aktsartum memperbanyak dzikra hadhimil ladzat, kepada mengingat yang memutuskan kelezatan-kelezatan. Coba kalian itu mengingat kematian yang memotong kelezatan-kelezatan. La syaghalakum, maka pasti menyibukkan Tetiadhi min ladzat kadin tu al-maut, kematian. Kematian yang memutus kelezatan-kelezatan duniawi. Kalau kalian mau mengingat kematian yang memutuskan kenikmatan dunia, la syaghalakum, maka pasti akan membuat sibuk apa dzikru hadhimil ladzat kum, kepada kamu sekalian. Amma dari ma perkara aro, yang telah melihat dengan mata batinku siapa aku Nabi. Fa'aksiru, maka hendaklah memperbanyak kalian dzikra hadzimil ladzat, kepada mengingat kematian yang memutuskan kelezatan-kelezatan duniawi. Yakni yang dimaksud hadzimil ladzat al-mauta, kematian. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, lam ya'ti, tidak akan datang, alal kuburi, atas kuburan, yaumun, apa suatu hari, illa, kecuali, wa tatakallamu, bakal berbicara apa yaumun, bisitti kalimatin, dengan 6 kalimat.
Fatakulu, maka berkata apa yaumun? Fatakulu, maka berkata apa kubur kok? Fatakulu, maka berkata apa kuburan? Ana, adapun saya kuburan, baitul ghurbati, ialah tempat keterasingan. Baitul ghurbati ialah tempatnya orang mengasingkan diri. Wa ana, dan adapun aku kuburan, baitul wahdati, ialah rumah tempatnya orang menyendiri. Wa ana baitul wakhsyati, wa ana, dan adapun aku kuburan, baitul wakhsyati, gersah. Baitul wakhsyati ialah tempatnya orang yang murung karena sendirian. Tetiak luar syagadin to murung, sedih karena sendirian. Baitul wakhsyati ialah tempatnya orang yang murung karena sendirian. Wa ana baitul zulmati, dan adapun aku kuburan, baitul zulmati ialah rumahnya orang yang kegelapan, rumah kegelapan. Baitul zulmati ialah rumah kegelapan. Wa ana, dan yang kelima, wa ana, dan adapun aku kuburan, baitul turabi ialah rumahnya debu, rumah tempatnya debu atau tanah liat. Wa ana, dan adapun aku kuburan, baitul dudi ialah rumah tempatnya ulat. Fa'idha dufina, maka ketika sudah dikubur al-abdul mu'minu, siapa seorang hamba yang mukmin, qala, berkata lahu kepada al-abdul mu'min, al-qabru, apa kuburan, marhaban wa ahlan wa sahla, marhaban, selamat datang, wa ahlan, dan bertemu keluarga, wa sahlan, dan bertemu dengan kemudahan. Ama, ingatlah, innaka, sesungguhnya engkau pasera al-abdul mu'min, kunta, ialah ada engkau, la ahabbuman, ialah paling dicintainya man orang, yamsi, yang berjalan siapa man, ala dohri, di atasku, di atas pelataranku, ilayya, kepadaku. Engkaulah
orang yang paling aku cintai yang pernah berjalan di atas pelataranku dahulu. Tetimun orang mukmin depak ke dalam kubur langsung mendapatkan sambutan, congratulation, langsung mendapatkan aplaus, sambutan. Fa'idan. Nah? Okay. Faidan kan salam Nabi faidan kula ngaji timin faidan kiai kak dinto maus faidan. Faidan maka pada saat innaka kunta la ahabbuman nikah la ahabbuman beni la uhibbu beni salah la ahabbuman yamshi ala dhahri ilayya. Bani la ahabba lan kan la yang menasabkan. Innaka sesungguhnya engkau mukmin kunta ialah ada engkau mukmin la ahabbaman ialah paling nikah kan tafdil isim tafdil la ahabbaman ialah paling dicintainya man orang. Nah, ini kan yang siang berjalan man ala dhuhri di atasku dimin ki di atas bumi ini kan ilayya kepadaku. Engkau mukmin orang yang paling dicintai paling disukai aku yang pernah berjalan di atasku. Cek pon basira kan cek pon bumi cek pon kubur ajunan orang si paling ekaleburi sareng den kaulah saya pernah jalan di atas kaulah. Faidan maka pada waktu kuntala habbaman yamshi ala dhuhri ilayya aulaituka maka akan memberikan kasih sayang aku kepadamu nulungi asih ingsun ing sira memberikan pertolongan welas asih saya kepadamu. Artinya Iblis bareng tanah kuburan. Maka sekarang aku akan membantu atas dasar kasih sayang aku kepadamu al-yauma hari ini. Wasirta dan jadi engkau wasirta dan kembali engkau ilayya kepadaku. Fasataro maka akan melihat engkau sun'i. Asal makna sun'i kak dinto kan sona yasna'u berbuat jadi saya maksud balasan perbuatan dalam bentuk balasan. Fasataro maka sekarang engkau akan melihat sun'i kepada balasanku bika kepadamu. Fayuwassa'u maka lalu kemudian diperlebar lahu bagi Abdul Mukmin al-qabru apa kuburan madda basarihi sepanjang
atau sepanjang sejauh pada sejauh pandangan matanya Abdul Mukmin. Wa yufta, dan dibuka lahu untuk si mukmin babul jannati, apa pintu sorga. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Wa idza dufina, kadinto titik ambon selesai. Kadinto manabi orang mukmin sesobong umur, masya Allah iki hormat sareng bumi. Jangankan Allah, malaikat bumi bayi ampun ngurmat. Kadinto saya maksud kuburnya dadi raudhatan min riyadil jannah. Kuburnya dijadikan kebun-kebun surga. Kadinto baru penghormatannya bumi, belum penghormatannya malaikat, belum penghormatannya Allah. Wa idza dufinal abdul kafir, akan tetapi ketika dikubur siapa al abdul kafir, qala berkata lahu kepada al abdul kafir, al kubru apa kuburan, la marhaban wala ahlan wala sahlan, tidak ada sambutan, tidak ada no congratulation, tidak ada sambutan untukmu, tidak ada karpet merah untukmu. Ama ingatlah, innaka sesungguhnya engkau wahai kafir, kunta ialah ada engkau kafir, la'ab ghodoman, pada bangsa atas kelak, la'ab ghodoman ialah paling dibencinya man orang, yamsi yang berjalan man, ala do'ri atas, di atasku, ilayya kepadaku. Fa'idhan kadinto palona ngaji lah kan, nuntak ngaji baca fa'idha aulaituka bingung dekik ni kawan engki ni balon ngaji. Fa'idhan, maka tiba-tiba pada saat innaka kuntala baghdhaman aulaituka, akan bani membalas mau nikah sabalika, aulaituka akan membalas jelek saya kuburan ka kepadamu al yauma hari ini, wasirta, dan akan jadi engkau ilayya dipasrahkan kepadaku, fasataro maka akan melihat engkau kafir sun'i kepada balasan kubika kepadamu, fayal taimu, maka lalu kemudian menjadi terkatup nih kan, kenapa akit terkatup kan, terkatup yakni merapat kan ini. Fayal taimu, maka lalu kemudian menjadi terkatup al kubru apa kuburan, alaihi menghimpit si Abdul Kafir, alaihi menghimpit Abdul Kafir. Ya Allah, naudzubillah lagi. Tadi artian itu nyandi Alpat, itu nyandi Bank BCA, itu andi tanah berpuluh-puluh hektar, punya rekening sekian-sekian triliun, tak ada arti. Jadi mon ngabes kak dinto, kita buka Google 10 orang terkaya di Indonesia, cek paling peringkat ke-7 ke-8 Serah Iksan Tanjung yang memiliki Trans 7 kak disa. Yang lain-lainnya non la ilaha illallah, non muslim. Jadi kita kadinto bila ngabus kadinto songguna kaya. Orang yang paling kaya orang mukmin. Orang yang paling kaya orang yang di dadanya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
hatta sehingga takhtalifa berhamburan, hatta sehingga takhtalifa berhamburan, adla'uhu apa beberapa tulang rusuknya si kafir Abdul Kafir, tulang iga, adla'uhu apa beberapa tulang iganya si tiba ni ancor berhamburan nancur pas Allah beni retak lah, beni retak ika kiai dan gula guru dan gula ngaji nange pondok pesantren Raudhatul Ihsan Petuk ngaji ngirim Fatihah ke kiai guru dan gula saya mau langgak ditolam Kiai Nawawi Fanani Petuk ila ruhi Syekh Nawawi Fanani Petuk Kediri, Syekh Nawawi Fanani Ki Abdul Manap Bamanap Banawawi Petuk ila arwahihima ay ja'alallah kuburahuma rawdatan min riyadil jannah ya Allah ila ruhi Ki Nawawi Ki Manap Petuk Kediri. Al-Fatihah. Qala berkata rawi pasira Abu Sa'id Al-Khudri fa asyaron nabiyyu alaihi salatu wassalamu maka lalu kemudian memberikan isyarah siapa baginda Nabi alaihi salatu wassalam bi asabihi dengan jari-jarinya baginda Nabi fa adkhala ba'daha fi ba'din lalu kemudian memasukkan siapa Nabi ba'daha kepada sebagiannya asabi fi ba'din pada sebagian yang lain berarti sakadito jadi orang kafir pas sakadito mas ini kacek berdeng coba ngapuran cak bas dihimpit sana kan iki kan Thumma qala lalu kemudian bersabda Nabi fayuqayyidullahu maka lalu kemudian menyiapkan Allahu siapa Allah sab'ina kepada 70 apanya taninan ularnya fayuqaidu maka lalu kemudian menyiapkan Allahu siapa Allah sab'ina
kepada 70 apanya? Taninan, ularnya. Lau anna wahidan, andaikan sesungguhnya satu ular minha dari sab'in nafagha, menyemburkan fil ardi, ke dalam bumi, ma'ambatat, maka pasti tidak akan pernah menumbuhkan al ardu, apa bumi, syai'an, kepada sedikit pun, yakni syai'an minan nabatah, sedikit pun dari tanaman. Jadi setelah dihimpit oleh tanah kuburan, lalu kemudian hancur lebur, bukan hancur lebur, kenapa? Berantakan tulang iganya. Lalu kemudian Allah mengutus 70 ular neraka benih, ular tunya benih. Kok seandainya satu ular yang dikirim dari 70 Kak Disa menyemburkan bisanya, katunya nih Kak, maka bumi tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan dari azab kubur. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dadi anu iki kita Kak Dinto jangan tertipu dengan godaan dunia. Ternyata Kak Dinto sih maksud debuna Gusti Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia Kak Dinto kecuali hanya tipuan. Karena nikmat yang didapat di dunia tidak imbang dengan besarnya azab yang akan diterima di Kak Dinto catat ya, ini bukan di neraka, baru di kuburan Kak Dinto. Tapi catat Kak Dinto bukan di neraka, bukan. Ini baru muqaddimah, Kak Dinto baru perambul. Tapi tidak ada nikmat yang lebih nikmat melebihi nikmat iman wal Islam. Ya Allah. Lau anna wahidan minha nafagha fil ardi ma ambatat syai'an, ma ambatat, maka pasti tidak akan pernah menumbuhkan apa ardun syai'an, kepada sedikit pun dari tumbuh-tumbuhan. Ma baqiyat ad-dunya, ma baqiyat, selama tetap ad-dunya, apa dunia, fayanhashuhu nahasha yanhashu, napa nyokoti, menggigit. Ular Nabi menggigit napa sih paling tepat? Mematuk, leres, mematuk. Tapi selama dunia masih ada, artinya masih ada belum selama dunia belum kiamat, maka ular itu akan terus mematuk. Ya Allah, Kak Dinto baru muqaddimahnya. Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fayanhashuhu, akan terus mematuk siapa ular kepada Abdul Kafir. Wahid Kak di sana, wahid dari ular. Wa yukhdisuhu, dan akan terus melukai siapa wahid hu kepada Abdul Kafir.
hatta sehingga yufdi bihi ilal hisab. Yufdi beni yukto. Nah, kaf fa'il sami saja. Nah, yufto. Kilaras. Hatta sehingga yufdo disampaikan bihi siapa Abdul Kafir ilal hisabi kepada hari hisab, hari dihisabnya si Abdul Kafir. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, innamal qabru, sesungguhnya kuburan, rawdatun, ialah bisa menjadi kebun, min riyadil jannati, dari kebun-kebun sorga, au hufratun, atau bisa menjadi lubang, min khufarin niran, dari beberapa lubang-lubang neraka. Hukiya an Abi Bakrinil Ismaili bi isnadihi an Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, annahu, sesungguhnya sya'an, karena ada siapa Sayyidina Utsman, karena ada siapa Sayyidina Utsman, idza wusifat indahun naru, bila mana disifati indahu, di sisinya Sayyidina Utsman, an-naru, apa neraka, lam yakun, maka tidak ada siapa Sayyidina Utsman, ya beki, ialah terus menerus menangis. Wa idza wusifatil qiyamah lam yakun, ya beki, lam yakun, tidak ada siapa Sayyidina Utsman, ya beki, ialah menangis. Ini kan Sayyidina Utsman, kalau disifati tentang neraka, lam yakun, maka tidak ada Sayyidina Utsman, ya beki, ialah. Tetapi beliau Nabi mendengar sifat-sifat neraka, Sayyidina Utsman tidak menangis. Jangan salah paham. Sebaliknya, Sayyidina Utsman ketika disifati al-qiyamatu, apa hari kiamat, lam yakun, tidak ada siapa Sayyidina Utsman, ia beki, ialah mana. Tetapi lah ini kan, tetapi wa idza wusifal qabru kana, ya beki, kalau sudah disifati kuburan, Sayyidina Utsman, ia beki, menangis.
Masya Allah, dahsyatnya kuburan yang membuat Sayyidina Utsman menangis. Ketika beliau disifati kiamat tidak menangis, disifati neraka tidak, tapi bila pun mireng sifat kuburan mular Sayyidina Utsman. Lalu kemudian faqila lahu, ditanya lahu siapa Sayyidina Utsman, ma adapun apakah, hadza ialah ini buka, ya Amirul Mukminin. Ditanya lagi, ma hadzal buka ya Amirul Mukminin. Faqala, maka menjawab Sayyidina Utsman, ini sesungguhnya aku, idza kuntu finnari, ketika ada aku finnari, di neraka. Cobalah pikir, Sayyidina Utsman merasa aben neraka, padahal itu tidak mungkin, karena termasuk orang yang dijamin surga. Tapi aben menggambarkan aben neraka. Inni idza kuntu finnari kuntu ma'nas. Kalau andaikan aku di neraka, aku masih bersama orang. Beda kan ya? Beda. Inni a'udzubika min adzabil qabri ya Allah. Wa idza kuntu fil qiyamah, dan juga ketika ada aku di dalam kiamat, kuntu ialah ada aku ma'nas, bersama orang banyak. Wa idza kuntu fil qabri kuntu wahidan, dan jika ada aku di dalam kubur, ialah di dalam kubur, kuntu, maka ada aku wahidan, ialah sendirian. Lam yakun, tidak berada mai bersamaku, ahadun, siapa seorang pun, fil qabri, di kuburan, minan nasi, nyatanya dari orang banyak. Wa inna miftahal qabri, dan sesungguhnya kuncinya kuburan, ma'a Israfil alaihissalam, ialah bersama malaikat Israfil. Wa huwa, adapun malaikat Israfil, yaftahuhu, ialah yang akan membuka siapa Israfil hu, kepada kubur, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa kana, dan ada siapa malaikat Israfil, makin demi, wa kana ni ka Sayyidina Utsman makin ki Sayyidina Utsman wa kana kadiman. Wa kana, dan ada siapa Sayyidina Utsman, yaqulu, ini gampang, yaqulu, ialah berkata siapa Sayyidina Utsman, tak mungkin malaikat Israfil. Dawu Sayyidina Utsman, man, barang siapa, man orang, kanat yang ada, ad-dunya, apa dunia, sijnahu, ialah menjadi penjaranya man, kana, maka ada, al-qabru, apa kuburan, jannatahu, ialah menjadi surganya si man. Teti orang mana bi surga na epateti, mana bi tunyan epateti. Barang siapa orang yang menjadikan kehidupan dunianya sebagai penjara, artinya yakni penjara nyeke aben dari yang diharamkan, nyeke dari minuman, nyeke dari maksiat, nyeke dari semua yang dianggap enak, senang oleh nafsu, ceke. Barang siapa yang menjadikan kehidupan dunianya sebagai penjara, maka
kuburnya nanti akan dijadikan surga. Wa man kanatid dunya, wa man barang siapa man orang kanat yang ada ad-dunya apa dunia, jannatahu, khobarnya kanat, ialah menjadi surganya si man kana. Jawabnya man kana, jawabnya man syartiyah, karena maka ada al-kubur apa kuburnya, mahbasahu, ialah menjadi tempat penjaranya si man. Wa man kanatil hayatud dunya qaidahu, barang siapa orang kanat yang ada al hayatud dunya apa kehidupan dunia, qaidahu ialah menjadi tali nyaman, fa innal mauta, maka sesungguhnya kematian, itrakuhu ialah menjadi terlepas nyaman, itraku ialah menjadi lepas nyaman. Waman barang siapa orang taroka yang ialah meninggalkan man, nasibahu kepada bagian nyaman, fid dunia di dunia, istaufahu maka akan membayar lunas man hu kepada nasibahu fil uqba nanti di akhirat. Wa kana ada Sayyidina Utsman yaqulu ialah dawuh atau memberikan nasihat siapa Sayyidina Utsman, khairun nasi, adapun sebaik-baiknya manusia, man ialah man orang taroka yang meninggalkan siapa man ad-dunya kepada dunia, qabla an tatrukahu sebelum meninggalkan apa duniahu kepada man, wa arda dan merelakan man rabbahu kepada Robnya Tuhannya man, qabla yalqahu sebelum bertemu siapa man hu kepada Rob, wa amara dan meramaikan man qablahu kepada kuburnya man, qabla yadkhulahu sebelum masuk siapa si man hu kepada kubrahu. Jadi sebaik-baiknya orang Debuna Sayyidina Utsman ialah orang yang memilih zuhud. Zuhud kak dinto artinya meninggalkan kenikmatan duniawi. Untuk apa dia zuhud? Agar supaya ketika dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Agar supaya dengan memilih hidup zuhud, kubur kadinto putih swarga. Karena aban pun menjadikan kehidupan dunia penuh dengan rekoso, penuh dengan riyadhah, penuh dengan ibadah. Nika teti dunia nak kadinto teti sarana untuk bercocok tanam. Maka ketika dia masuk ke dalam kubur, depak bertona panen. Orang-orang kafir tanda ibadah na itunya. Kadito pada na orang andi sabat anda na namen. Bertona orang panen aben paninana pasti tak pernah namen. Maka kita hidup di dunia memperbanyak amal pada na orang andi sabat etamendi. Nyaman orang namen ni kecelakaan berat. Kotu manca, kotu nyaka, kotu ningku penlaku ya cek ya obat. Tapi dekik bila bertona panen oleh obat. Orang setan dak namen nyaman dia lah. Tapi dekik bertona orang panen, abang tak bisa. Ini kan. Maka ad-dunya darul amal. Wal akhiratu darul jaza. Ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat bercocok tanam, akhirat tempatnya panen. Jadi panen swarga, panen ridhaan Gusti Allah. Allahumma ja'alna min ahlil akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil akhirah wa abna'il akhirah. Al-Fatihah.